and gentlemen, performance by Los Populer, Beware. Kalau kamu cari anak kedokteran dan keperawatan, aku mundur. Tapi kalau kamu jadi anak bidan, aku maju di depan. Kasih sayangku. Siap merawat anak-anakmu. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Solihah dari program studi S1 Kebidanan asal Blitar. Saya kelompok 30 dari PKKMB Unif dan kelompok Abajos di PKKMB Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, dan kelompok 6 Pituitari yaitu di prodi saya, prodi S1 Kebidanan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya, tentunya dengan pembahasan yang berbeda pula. Kali ini saya akan membahas mengenai problem solving. Kalian tahu apa itu problem solving? Ya, benar. Problem solving yaitu pemecahan atau solusi dari suatu masalah dan upaya pencegahannya terhadap masalah tersebut. Kali ini saya akan membahas mengenai topik peran mahasiswa untuk lingkungan sehat Indonesia Maju 2030. Disimak ya. Di dalam hal ini, pemerintah dalam undang-undangnya juga sudah meluncurkan undang-undang, yaitu di dalam pasal 28H Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Allah juga telah berfirman dalam Qur'an-Nya, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya yaitu telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, dengan dasar Undang-Undang Dasar tadi dan surat Ar-Rum ayat 41 sudah jelas kan? Kita seharusnya menjadi mahasiswa harus hadir menjadi bagian dari solusi permasalahan tersebut. Mahasiswa harus siap menjadi pembelajar sejati. Manusia yang berkualitas hanya akan tercipta dari proses pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, untuk menjadi mahasiswa yang berkualitas dengan proses pendidikan yang berkualitas pula, kita harus mengasah kemampuan soft skill kita, yaitu dengan komunikasi, kepemimpinan, dan organisasi. Soft skill dapat dikembangkan dengan organisasi, kemahasiswaan, dan lain-lain. Untuk menuju lingkungan sehat Indonesia Maju 2030, di lingkungan sekitar kita masih banyak sekali perusakan-perusakan. Perusakan-perusakan tersebut berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Perusakan-perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia sendiri, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan. Nah, salah satu contoh kecilnya yaitu membuang sampah sembarangan. Bisa disimak video setelah ini ya. Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, sae-saengke iya mesti kalah. Oke, dari video tadi kita bisa tahu bahwa 3 tahun lagi TPA penuh, Indonesia terancam darurat sampah. Selain itu, TPA Trokoten Klaten terancam overload, diprediksi penuh 4 tahun lagi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa meminimalisir terjadinya hal tersebut. Kita harus bisa memilah berbagai sampah yang ada di sekitar kita. Misalnya, menyetorkan sampah plastik, kaca, kardus ke bank sampah. Pemilahan sampah tersebut terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah residu. Tujuan dari pemilahan sampah yaitu
untuk mempermudah pengelolaan sampah selanjutnya. Selain itu, memudahkan pengelolaan sampah sehingga dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Oleh karena itu, sesuai dengan topik yang kita bahas kali ini, peran mahasiswa untuk lingkungan sehat Indonesia Maju 2030. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa menjadi pemimpin atau pelopor kegiatan tersebut dengan cara sebagai berikut. Beberapa cara sederhana yang dapat membantu melestarikan lingkungan kita untuk menuju Indonesia Sehat Indonesia Maju 2030, yaitu dengan cara menyediakan tempat sampah karung pemilah terpilah 3, yaitu masing-masing untuk sampah organik, anorganik, dan sampah residu. Sampah hasil pemilahan yang mempunyai nilai ekonomi disetorkan ke bank sampah terdekat atau dibuat kreasi daur ulang. Sampah organik dari hasil pemilahan sebaiknya dikelola secara mandiri. Misal jadikan pupuk kompos, pakan ternak, atau pakan manggot. Sampah residu diserahkan ke pengelola sampah untuk dibawa ke TPA. Cukup mudah, bukan? Oleh karenanya, mari kita semuanya bersama-sama memilah sampah kita masing-masing. Khususnya kita sebagai mahasiswa. Peran kita sebagai mahasiswa untuk lingkungan sehat Indonesia Maju 2030 adalah peran yang sangat besar. Kita harus bisa menjadi pemimpin dan pelopor terwujudnya hal tersebut. Kita harus bisa memulai hal itu mulai dari sekarang. Insya Allah akan memberikan manfaat yang besar bagi kelestarian lingkungan kita yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita nanti. Salam lestari. Salam dari kita para mahasiswa yang menjadi peran utama untuk terwujudnya lingkungan sehat Indonesia Maju 2030.